wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Windy Fadlan. Nah, di video kali ini kita memasuki video yang ke-6 dengan judul materi inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kita langsung saja membahas pembahasan yang pertama, yaitu posisi strategi Bank Indonesia dalam pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sejak awal kemunculannya pada tahun 1992. Namun pertumbuhan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Ia merupakan hasil dari intervensi strategi, kebijakan tertukar dan komitmen kuat dari berbagai lembaga negara, termasuk Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. BI memiliki mandat yang tidak hanya berkaitan dengan stabilitas moneter, sistem pembayaran dan makroproduksi, tetapi juga peran pembinaan sektor keuangan sejak keseluruhan, termasuk sektor perbankan syariah. Pentingnya perbankan syariah dalam konteks Indonesia tidak terlepas dari struktur demografik. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia atau di dunia, Indonesia memerlukan sistem keuangan yang tidak hanya stabil tetapi juga inklusif, etis, dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Perbankan syariah menawarkan jawaban bagi kebutuhan tersebut melalui mekanisme transaksi yang bebas riba, mengedepankan keadilan kontekstual berbasis aset nyata serta berorientasi pada keberlanjutan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, BI memainkan peran strategi dalam pergerakan utama ekosistem syariah nasional. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sempat stagnan pada kisaran 5-6% selama bertahun-tahun. Hambatan struktural, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produksi, hingga isu efisiensi operasional menjadi tantangan yang memerlukan kebijakan komprehensif. Menanggapi kondisi tersebut, BI melakukan transformasi besar dengan memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kualitas instrumen moneter syariah, mendorong inovasi digital dalam sistem pembayaran, serta meluncurkan program-program strategi dalam blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Materi ini akan menjelaskan seluruh inisiatif besar Bank Indonesia, baik yang bersifat regulatif maupun operasional, yang bertujuan memperkuat fondasi perbankan syariah. Uraiannya disusun secara sistematis dan mendalam agar dapat digunakan sebagai materi akademik, referensi penelitian, maupun bahan kebijakan. Peran dan mandat Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki 3 fungsi utama. 1. Menjaga stabilitas nilai rupiah. 2. Menjaga stabilitas sistem keuangan. 3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga mandat tersebut bersinggungan langsung dengan konstruksi sistem perbankan termasuk bank syariah. Pengembangan perbankan syariah bukan sekedar pelunasan industri, tetapi juga metode untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui diversifikasi sistem instrumen keuangan. Perbankan syariah memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan yang aman, resisten terhadap spekulasi berlebihan, dan berbasis pada pembiayaan sektorial. Mandat BI yang berkaitan dengan bank syariah. 1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan moneter syariah. 2. Mengatur dan mengawas makroprudensial Bank Indonesia. 3. Pengembangan industri pasar uang syariah. 4. Pengembangan sistem pembayaran syariah digital.
5. Penguatan ekosistem syariah nasional. Dengan mandat tersebut, BI tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler dan visionary pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya ada inisiatif Bank Indonesia dalam kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen paling krusial dalam menggerakkan industri perbankan syariah. Tanpa instrumen moneter yang menandai, bank syariah akan kesulitan mengelola likuiditas, menentukan prinsip pembiayaan, serta menjaga stabilitas keuangannya. 1. Ada pengembangan instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Bank Indonesia mengembangkan PUAS sejak awal tahun 2000-an untuk menyediakan sarana likuiditas jangka pendek antar bank syariah. PUAS menjaga instruktur vital agar Bank Indonesia dapat memenuhi kebijakan likuiditas berdasarkan prinsip syariah. Beberapa instrumen yang dikembangkan BI. 1. Instrumen Wadia memungkinkan penetapan dana antar bank tanpa imbalan hasil yang fixed. Instrumen mudharabah antar bank yang memungkinkan penetapan dana dengan skema bagi hasil komoditi murabahah atau CM yang menjadikan salah satu instrumen dominan dalam mengelola likuiditas syariah modern. Dengan adanya PUAS, bank syariah dapat menjaga likuiditas tanpa harus mengandalkan instrumen konvensional yang tidak sesuai syariah. 2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. SBIS adalah instrumen moneter syariah yang digunakan BI untuk mengoperasi pasar terbuka. SBIS menggunakan akad jualah sehingga bank syariah dapat menetapkan dananya secara syariah dan mendapatkan keuangan yang bersifat fee-based. Manfaat SBIS meningkatkan fleksibilitas pengelola likuiditas, menjaga alternatif aset likuid berkualitas tinggi dengan menentukan LCR menjadi benchmark bagi prinsip domestik syariah. Sukuk Bank Indonesia atau SUKBI. SUKBI merupakan instrumen baru yang memperkuat piranti moneter syariah. Instrumen ini dirancang sebagai alternatif SBIS yang lebih modern, berbasis underlying aset yang jelas, serta lebih efektif sebagai aset transmisi kebijakan moneter syariah. Selanjutnya ada inisiatif makroprudensial syariah. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur stabilitas keuangan sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dalam konteks bank syariah. BI menerapkan kebijakan yang selaras dengan NUTER, pembiayaan syariah yang berbasis sektor real. Rasio intermediasi makroprudensial syariah atau RIMS. RIMS adalah instrumen kebijakan yang mendorong bank syariah meningkatkan fungsi intermediasi secara sehat. Kebijakan ini menargetkan keseimbangan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpau. Keunggulan RIMS: fleksibilitas menyelesaikan rasio, inisiatif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan produktif,
mendorong pembiayaan UMKM syariah. Selanjutnya ada GWM syariah. Bank syariah wajib menjaga giro wajib minuman GWM sebagai bagian dari memperkuat likuiditas perbankan. BI melakukan penyelesaian pada perhitungan GWM untuk memastikan bank syariah tetap inisiatif dan likuid. Insentif pembiayaan hijau atau green financing. BI mendorong bank syariah menyalurkan pembiayaan ramah lingkungan dengan memberikan penyesuaian kebijakan makroprudensial bagi bank yang berkomitmen pada green finance. Baik, saya lanjutkan bagian kedua, totalitas materi. Yang bagian kedua, inisiatif Bank Indonesia dalam sistem pembayaran syariah dan blueprint pengembangan ekonomi syariah. Ada inovasi sistem pembayaran syariah sebagai penggerak ekosistem perbankan syariah. Sistem pembayaran merupakan urat nadi perekonomian modern. Tanpa sistem pembayaran yang cepat, ramah, inklusif, dan efisien, industri perbankan dan akan tertinggal. Dalam konteks pembayaran syariah, tantangan menjadi lebih unik karena seluruh proses harus sesuai dengan prinsip syariah sekaligus kompetitif terhadap layanan konvensional. Bank Indonesia menyadari bahwa daya saing perbankan syariah sangat ditentukan oleh digitalis sistem pembayaran syariah. Karena itu BI meluncurkan berbagai inovasi agar Bank Syariah tidak hanya menjadi pilihan ideologis, melainkan pilihan fungsional dan unggul secara teknologi. Pengembangan kris syariah atau kris tuntas syariah. Kris adalah Quick Response Kode Indonesia Standar, adalah sistem pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dalam pengembangan berikutnya, BI mendorong kris syariah sebagai layanan pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk aspek penceratan jenis transaksi serta struktur pembiayaan. Selanjutnya ada komponen penting krisis syariah. Transaksi diarahkan kepada usaha yang terdaftar dalam halal chain. Akad transaksi digital yang lebih eksplisit, misalnya akad wakalah bil ujara untuk pembiayaan transaksi. Fitur kris tarik setor transfer tuntas yang diperbolehkan bagi lembaga keuangan syariah. Interkoneksi antara perbankan syariah untuk memperkuat infusi keuangan syariah. Dampaknya bagi bank syariah: 1. Memudahkan pengumpulan dana masyarakat atau DPK melalui transaksi digital pada market halal. Meningkatkan customer experience sehingga Bank Indonesia Bank Syariah lebih kompetitif. Mendorong digital onboarding bagi nasabah baru. Yang kedua, ada pengembangan kartu dan instrumen pembayaran syariah. Instrumen pembayaran berbasis kartu seperti ATM, kartu debit, dan kartu pembiayaan harus sesuai dengan syariah. BI bersama perbankan syariah mengembangkan sistem pembayaran yang menghindari bunga atau penalti yang tidak syariah kompetitif. Inovasi BI antara lain debit syariah berbasis GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional,
Selanjutnya ada fasilitas integrasi Playmate Gateway Syariah. Penguatan standar keamanan bagi vintage pembayaran syariah. Langkah-langkah tersebut memperkuat daya saing bank syariah dalam pelayanan transaksi retail. Yang ketiga ada digital bank syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa tanpa digitalis penyeluruh pertumbuhan bank syariah akan terhambat. Oleh sebab itu BI mendorong yang pertama ada modal bank syariah digital penuh. BI mendukung percepatan perbankan syariah menuju mode bank digital dengan karakter onboarding 100% digital, mobile banking berbasis syariah, integrasi halal dengan satu aplikasi, manajemen risiko operasional berbasis digital, open API syariah. Konsep ini memudahkan bank syariah bekerja sama dengan fintech syariah, marketplace halal, dan dana layanan digital lainnya. Dampaknya adalah terciptanya ekosistem digital syariah yang lebih luas. Selanjutnya ada penguatan influksi keuangan digital syariah. BI juga mendorong digitalis Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Payment Agent Syariah. Hal ini memperluas jangkauan Bank Indonesia ke daerah yang lebih luas, sulit dijangkau bank formal. Selanjutnya ada blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keuangan Syariah Bank Indonesia. Pada tahun 2019 sampai 2020, Bank Indonesia meluncurkan Master Plan atau Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau PEKS. Blueprint ini merupakan pedoman strategi BI dalam membangun ekosistem syariah nasional, termasuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. 3 pilar utamanya adalah 1. Pemberdayaan ekosistem, pemberdayaan ekonomi syariah, usaha halal sektorial, memperdalam sistem pasar keuangan syariah, menguatkan riset, edukasi, dan literasi syariah. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi dan menghasilkan dampak langsung terhadap industri perbankan syariah. Pilar 1, menguatkan ekosistem halal flow chain atau HVC. Bank syariah membutuhkan basis sektoring yang kuat, karena itu BI mendorong pembangunan halal flow chain mencakup pangan halal, fashion muslim, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, pertanian dan UMKM berbasis syariah. Perbankan syariah diarahkan menjadi main financing channel bagi sektor-sektor tersebut. Dampaknya bagi bank syariah, pertumbuhan pembiayaan sektorial meningkat, peningkatan kualitas aset pembiayaan, peluang pembiayaan produktif lebih besar daripada konsumtif, meningkatkan stabilitas bank syariah dalam jangka panjang. Pilar kedua, mendalam pasar keuangan syariah. BI menyadari bahwa pasar keuangan syariah Indonesia perlu diperdalam agar bank syariah memiliki portofolio likuiditas yang lengkap. Inisiatif BI mencakup penguatan instrumen pasar uang syariah, standarisasi akad di pasar keuangan, penerapan Islamic report berbasis underlying aset, mendorong inovasi produk
Syariah. Mendalaman pasar keuangan ini sangat penting agar bank syariah memiliki mekanisme manajemen likuiditas yang lebih maju. Pilar ketiga, ada penguatan riset, edukasi dan literasi syariah. Bank Indonesia meluncurkan berbagai program literasi, antara lain Indonesia Syariah Ekonomi Finansial atau ISEF, Indonesia Syariah Fasilitas Ekonomi Syariah Regional, Training of Syariah, kerjasama riset dengan universitas, menyusun kurikulum ekonomi syariah. Perbankan syariah mendapatkan keuntungan dari peningkatan literasi karena masyarakat semakin memahami perbedaan konsep antara bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya ada kolaborasi nasional dan internasional dalam pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah memerlukan sinergi antara lembaga. BI bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI untuk memastikan seluruh instrumen keuangan syariah sesuai fatwa. 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk harmonisasi aturan agar Bank Syariah punya regulasi stabil dan mudah berinovasi. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. 4. Ada lembaga internasional seperti IFSB, Islamic Development Bank. Upaya ini bertujuan menjadi Indonesia pusat keuangan syariah dunia pada masa depan. Secara keseluruhan, Bank Indonesia telah membangun fondasi kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan perbankan syariah melalui penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan digitalis, sistem pembayaran, peningkatan literasi serta sinergi liabilitas lembaga. Upaya ini tidak hanya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah yang berpotensial di tingkat global. Perbankan syariah kini tidak hanya menjadi alternatif, tetapi pilar penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan pengembangan sektor halal Indonesia. Oke, sampai situ saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.